Nah ini sebuah hal yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa ya kok diri saya bisa tidak percaya diri? Saya tahu kok. Saya tahu banget bahwa diri kamu tuh sebenarnya bukan pengen obatnya doang. Tapi harus tahu dulu, kenapa sih kok saya bisa ada di titik ini ya? Ada apa dengan saya? Yuk, sekarang kita bahas. Izinkan saya sebagai sahabat kamu di sini, kita bahas pelan-pelan, masuk akal dan logis banget. Kenapa kamu sebagai sahabat saya bisa kurang percaya diri? Ini menarik. Ada saya kembali, Aryan Surya di sini, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul banget. Banyak orang di sekitar saya juga sama persis seperti kamu. Gak tahu kenapa kita nih kadang-kadang selalu ngerasa hidup ini tidak adil ya. Kita pernah mungkin menghadapi sebuah keadaan, ada perasaan ngiri gitu dalam hati. Perasaan ngirinya tuh gini loh. Kita ngelihat orang lain. Kenapa ya kok dia bisa melakukan itu? Bisa lancar ngomong mungkin, bisa ketemu orang dengan penuh percaya diri, bisa pakai baju apapun kelihatannya menarik, bisa melakukan apapun seolah-olah orang bisa nerima gitu ya. Tapi ada apa dengan kita? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Apakah saya ini tidak sehebat dia? Apakah bentuk badan saya tidak semenarik dia ya sehingga orang gak mau nerima saya? Atau jangan-jangan saya ini memang dilahirkan ya sudah terlanjur seperti ini bentuknya, rupanya, jadi wajar aja mas saya itu tidak percaya diri. Nah, kalau memang itu yang membuat kamu sekarang menjadi kerasa banget kok, kena banget nih mas hati saya, tebakan mas Aryan bener banget, ini saya banget. Nah ini, izinkan saya langsung memberitahu kepada kamu sebuah hal yang sangat ilmiah, tapi seizin Tuhan, ini yang bisa menyembuhkan kamu. Gini loh, saya pertama-tama harus minta maaf dulu ya kepada kamu sebagai sahabat saya nih. Saya minta maafnya gini, apa yang diberikan kepada orang-orang, kepada kita khususnya, kalau kita lagi ngobrol sama orang-orang bijak, itu benar kok, ya. Tapi kebanyakan salah. Benar. Kenapa? Karena biasanya orang itu ngasih petuah, cuman ngasih solusi. Tapi nggak ada dari mereka yang mau memberitahu, kenapa sih kok saya bisa tidak percaya diri seperti ini? Apakah karena saya hina atau saya yang aneh? Jawabannya langsung saya kasih tahu. Tidak. Kamu tidak aneh sama sekali. Yang membuat diri kamu sebagai sahabat saya yang luar biasa menjadi tidak percaya diri adalah sebuah hal yang sederhana sebenarnya. Apa itu, Mas? Kamu punya pengalaman buruk. Ingat nggak? Pengalaman buruk di masa lalu yang membuat diri kamu jadi kayak gini. Nih, saya kasih tahu. Orang percaya diri itu bukan karena dari lahirnya percaya diri. Bukan begitu. Orang jadi percaya diri karena seumur hidupnya sampai detik ini, dia banyak mengalami pengalaman-pengalaman hebat di masa lalunya yang membuat dia ngerasa diterima loh sama banyak orang. Yang membuat dia ngerasa berharga loh di tengah-tengah banyak orang. Yang membuat dia tuh ngerasa bahwa oh ternyata saya tuh layak loh hidup di tengah orang banyak. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat dia nampak percaya diri. Nah begitu juga sebaliknya. Maaf nih. Coba ingat pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kamu sendiri. Benar nggak? Kalau saya menebak kamu, di masa lalu pernah sepertinya diri kamu ini mengalami sebuah hal yang ada kaitannya dengan pembulian. Ada kaitannya mungkin dengan dibanding-bandingin gitu ya. Dibandingin sama kakak, dibandingin sama adik, dibandingin sama orang lain yang lebih oke daripada kita. Benar? Kalau memang benar, sekarang pakai logika sederhana. Yuk, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri kalau kamu pernah punya pengalaman di masa lalu tuh dibandingin mulu sama orang? Gimana kita bisa merasa sempurna, layak hidup kalau kita dibanding-bandingin coba? Begitu juga kalau kita dibully, pakai deh logika. Mungkin gak sih kita dibully, terus kita pede gitu. Gue dibully loh, halo, aku pede. Kan gak masuk akal, iya gak?
Kita dibully, direndahkan, otomatis kita jadi ragu. Kita ini berharga nggak sih dalam hidup? Saya ini sebenarnya cantik nggak sih? Saya ini sebenarnya ganteng nggak sih? Saya ini sebenarnya pinter nggak ya? Kok nggak ada yang menghargai saya? Kok saya malah dibanding-bandingin? Emang sih saya tidak sehebat kakak? Emang sih saya tidak sehebat adik? Tapi tolong dong hargai saya. Itu bukan yang terjadi dalam diri kamu. Nah, sekarang sebuah hal yang sangat wajar kan? Kalau dipikir-pikir, kenapa kita bisa nggak percaya diri? Itu loh semua penyebabnya. Sekarang, saya tidak ingin kamu terlalu larut dengan apa yang sudah kamu alami, tapi izinkan saya untuk masuk ke dalam masa lalu kamu ya. Iya, supaya saya bisa membedah dan membenarkan apa yang ada di pikiranmu selama ini. Oke? Boleh ya? Sekarang gini, saya minta tolong, coba kalau bisa ya, kamu pejamkan mata deh. Kalaupun kamu nggak bisa memejamkan mata mungkin karena lagi di tempat kerja, atau mungkin mendengarkan atau menonton saya sambil melakukan sesuatu, nggak apa-apa. Cuman saya ingin secara jujur apa adanya, coba kamu pikirkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu kamu, yang sampai sekarang kamu masih ingat. Itu nyakitin banget. Saya ulangi ya, ingat-ingat lagi peristiwa yang terjadi di masa lalu yang kamu tuh inget banget karena itu nyakitin. Biasanya pengalaman yang langsung ada di kepalamu, nah itu loh yang paling nyakitin. Itu dia biang keroknya tuh. Itu dia sumbernya. Kenapa sih kok kamu sebagai orang hebat sebenarnya bisa tidak percaya diri? Itu inti sebabnya. Sekarang coba kamu katakan dari dalam hati aja kepada saya, apa sih yang sebenarnya terjadi di peristiwa itu? Kalau saya nih, jujur, dulu adalah orang yang minder juga, sama kayak kamu mungkin. Saya dulu kalau disuruh mikir seperti ini, hal yang paling menyakitkan buat saya di masa lalu adalah bayangin dari kelas 1 SD saya sudah dibully. Dan orang yang ngebulinya pun satu SMP sama saya. Jadi dari SD, SMP tuh dibully 9 tahun coba. Dan kalau dibully itu bukan diejek-ejek buat bercanda, bukan ya. Bukan, dibully itu disiram pakai air, dipukul, ditendang gitu ya. Jadi otomatis itu loh yang membuat dulu saya pernah menjadi orang yang tidak percaya diri. Nah, bagaimana dengan kamu coba? Diri kamu dulu diapain? Pernah mungkin diledekin dengan sebuah kata yang nyakitin banget? Atau mungkin pernah juga dipukul sampai kamu tuh takut banget karena yang mukul bukan teman saya, Mas. Yang mukul tuh guru saya. Nah, ini saya cerita nih ya. Ini saya cerita nih nyata. Saya kemarin lagi buka aplikasi Quora. Di aplikasi Quora itu saya mendapatkan sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Kamu tahu nggak? Ada orang curhat di Quora. Ketika dia dulu, waktu masih kecil, masih TK teman-teman. Sama gurunya, dia diledekin sebuah kata yang sangat-sangat keji. Sampai saya pun sebagai orang dewasa, kalau inget-inget peristiwa dia sendiri, saya jadi ikutan sedih. Apa mas? Sama gurunya, dia diledekin dengan kata TAI. Saya nggak mau nyebut ya. TAI, bayangin guru TK bilang kata itu ke depan anak kecil. Sampai sekarang dia masih trauma. Padahal sekarang dia umurnya sudah 39 tahun. Itu maksud saya. Sekarang lihat diri kamu. Ada nggak peristiwa yang dulu pernah membekas di batin kamu, yang sebenarnya diri kamu tahu itu nyakitin banget. Tapi selama ini karena nggak ada yang mau dengerin kamu mungkin, kamu berusaha nyimpen itu semua sendiri gitu loh. Nah, peristiwa itu sekarang ceritakan kepada saya dari dalam hati aja. Ingat peristiwa itu apa dan coba anggap saja saya di samping kamu, kita ngobrol, kamu ceritakan dari dalam hati peristiwa apa sih itu. Sebentar, sambil kamu mengingat-ingat lagi, saya ingin coba kamu merasakan rasa sakitnya. Bener nggak di situ ada rasa takut yang bersembunyi? Rasa sakit itu biasanya punya temen. Temennya kalau nggak rasa takut, rasa benci. Saya ulangi ya.
Rasa sakit itu biasanya punya temen. Temennya tuh cuma dua. Bener, cuma dua. Kalau nggak rasa takut, ya rasa dendam, benci. Makanya orang yang pernah dipukulin sama bapaknya di masa lalu, dia benci banget sama bapaknya. Belum tentu takut, benci. Akibatnya apa? Sama bapaknya dia seumur hidupnya nggak bagus hubungannya. Ya. Nah sekarang coba lihat kita. Jujur, takut atau benci? Rasa sakit itu takut atau benci temannya? Nah sekarang, sambil kamu merasakan teman dari rasa takut tadi, kamu coba pikirin perkataan saya ini baik-baik. Dengerin ya. Kan kamu mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan tadi itu lama, tidak sebentar, betul? Wajar nggak sih kamu jadi kayak sekarang? Wajar nggak sih kalau kamu jadi tidak senyaman orang lain? Wajar nggak? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong jawab dengan kerendahan hati apa adanya, oke? Kan kamu tadi bersama dengan saya sudah mikirin peristiwa yang nyakitin itu loh terjadi dalam hidup kamu. Itu kan terjadi di masa lalu di mana waktu kamu tuh masih muda banget, bahkan masih kecil. Yang mana waktu itu kamu masih polos, betul? Kalau memang itu terjadi, wajar nggak sih sekarang kamu tuh jadi kayak gini? Wajar nggak kalau kamu tidak sama dengan orang lain yang tidak mengalami apa yang kamu alami loh di masa lalu? Wajar kan kamu jadi seperti ini? Sekarang pertanyaannya, kenapa diri kamu harus merasa aneh dan hina? Obat dari ini semua cuma satu. Apa mas? Setelah kita tahu bahwa memang bukan ini loh yang jadi kesalahan kita tuh nggak salah apa-apa loh. Setelah kita tahu penyebabnya, kita udah yakin bahwa ini bukan salah kita memang. Itu terjadi begitu saja di luar kendali saya kan? Kalau memang itu bukan salah kamu, mulai detik ini anggap dirimu waras. Saya ulangi ya, mulai detik ini anggap dirimu waras. Sekarang coba ikuti perkataan saya dengan suara lantang, oke? Sambil kamu tetap melakukan apapun, untuk bagian ini saya butuh kamu praktek. Kamu katakan dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri. Katakan begini, saya adalah sebenarnya orang yang waras. Saya itu waras. Saya ternyata waras. Saya sadar, saya sangat sadar, saya sadar banget, ternyata hidup saya baik-baik saja. Gimana, enak gak? Enak kan? Sekarang mulai detik ini, dengan adanya video ini kamu sudah tahu bahwa apa yang menyebabkan kamu tidak percaya diri itu sebabnya apa. Oleh karena itu saya harapkan, saya pengen banget mulai saat ini setiap kali kamu ngelihat orang yang lebih keren daripada kamu, lebih pintar daripada kamu, lebih cantik atau ganteng daripada kamu, lebih sukses daripada kamu, cukup katakan alhamdulillah atau terima kasih, terima kasih, terima kasih, dia bahagia, saya pun ikut bahagia. Karena saya waras. Katakan lagi ya, saya bahagia ngelihat dia bahagia karena saya waras. Saya waras. Dengan kata lain, kebahagiaan orang lain tuh kebahagiaan kamu juga lagi. Karena orang mungkin bisa pinter, bisa jenius di matamu, tapi dia punya kekurangan juga. Dan lagi, dia nggak mengalami apa yang kamu alami loh di masa lalu. Kenapa kita harus menyamakan orang lain sih yang tidak mengalami apa yang kita alami? Betul nggak? Yuk, apapun yang dialami orang lain, kita doakan semoga mereka semakin bahagia. Dan katakan kata ajaib yang saya ajarkan kepada kamu tadi ya. Apapun yang orang lain rasakan, semoga mereka semakin bahagia. Mereka bahagia, saya bahagia. Karena apa? Betul, karena saya waras. Nah, itu kenapa tiba-tiba bibirnya senyum sendiri? Aneh ya? Tersenyumnya kamu itu karena memang diri kamu sangat setuju dengan apa yang saya katakan. Relate banget, pas banget dengan apa yang sedang kamu alami belakangan ini. Oke, tonton video ini berulang kali ya.
Dan praktekkan mantra-mantra ajaib dalam tanda kutip yang saya ajarkan tadi berulang kali dalam hidup kamu. Sebarkan pagar kehidupan ke teman-teman, ke orang-orang, supaya mereka tahu gimana sih cara nyembuhin diri mereka sendiri, sama seperti kamu, sahabat saya yang hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.